Baik, kita masuk selanjutnya ke jenis persyaratan umum ya. Persyaratan umum pendaftaran P3K. Yang pertama ada untuk jenis kebutuhan P3K, nakes dan teknis tahun 2024 diperuntukkan bagi pelamar aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Jadi, kemarin kan yang periode 1 itu diperuntukkan untuk prioritas yang pertama TXTHK 2 dan yang kedua prioritas yang terdata dalam database BKN. Nah, untuk periode 2 ini diperuntukkan untuk pelamar yang bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun secara terus-menerus. Ini pelamar non-ASN ya maksudnya ya. Kemudian untuk nomor 2, jenis kebutuhan P3K guru tahun 2024 diberlakukan untuk guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik yang telah aktif paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Baik, yang nomor 3, setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan A. Paling singkat 2 tahun pada jabatan pelaksana, dan B. Paling singkat 2 tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Sedangkan untuk jenjang ahli muda itu paling singkat 3 tahun. Lanjut, masuk ke usia. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang dilamar. Misalnya guru atau teknis. Itu kan pensiunnya tahun 58 tahun. Jadi maksimal mendaftar di usia 57 tahun. Kemudian nomor 5, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Nah, apakah 1 tahun 11 bulan berarti boleh? Jangan juga ya. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Next, nomor 7, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri. Nomor 8, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis. Kemudian nomor 9, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Misalnya, jabatan penata layanan operasional mengharuskan S1, tapi yang dilampirkan ijazah SMA atau ijazah SMP. Nah, itu tidak boleh ya Bapak Ibu, jadi harus diperhatikan kualifikasi pendidikan yang dilamar. Ada juga yang S1 semua jurusan, tapi mungkin beliau ngiranya D4, jadi beliau daftarnya memiliki ijazah D4 tapi melamar di S1. Itu juga tidak boleh ya, karena tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Meskipun sama-sama semua jurusan, tapi harus diperhatikan jenjangnya. S1 sendiri, D4 sendiri, SMA atau SLTA. Kemudian ada SMP, ada juga SD. Lanjut, nomor 10, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang. Kemudian nomor 11, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Nomor 12, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Kemarin itu ada yang suratnya kita sudah membuat format sedemikian rupa untuk ditempatkan 10 tahun. Di formatnya itu kan tertulis jelas 10 tahun baru bisa melaksanakan pindah. Itu ada yang dirubah 1 tahun, ada yang diubah-ubah 5 tahun. Ya, itu kan menjadi tidak sesuai. Jadi kami TMS kan. Jadi hal-hal seperti itu Bapak Ibu tidak usah diubah formatnya, cukup di download, kemudian diisi nama dan jabatan yang Bapak Ibu lamar, tidak perlu ada format yang dirubah. Kemudian lanjut nomor 13,
Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Dan nomor 14, tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi. Nomor 15, tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai. Lanjut, nomor 16. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar. Nomor 17, pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat 10 tahun sejak diangkat sebagai P3K. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, telah mengajukan pindah, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. Cukup jelas ya? Kemudian nomor 18, dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan atau sudah mendapatkan nomor induk P3K, kemudian mengundurkan diri. Kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak boleh melamar penerimaan ASN untuk 2 tahun anggaran pengadaan pegawai ASN berikutnya. Misalnya, tahun ini sudah dinyatakan lulus sebagai P3K, kemudian mengundurkan diri. Wah, aku mau jadi CPNS saja, aku mau ikut tes CPNS saja. Itu tidak boleh, tidak boleh melamar penerimaan ASN. CPNS kan juga ASN ya, tidak boleh ikut selama 2 tahun anggaran. Misalnya tahun ini, berarti tahun 2025, tahun 2026, kalau ada. Kemudian nomor 19, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K, namun tidak dapat mengisi kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Itu cukup banyak yang ditanyakan ya Mas Faris ya, tentang paruh waktu ya. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut di yang bawah-bawah, nanti kita juga tanya jawab ya. Oh iya. Oke, baik, selanjutnya bisa saya kembalikan ke Mas Faris.